sedang berjalan ya di semester 3 ya? Iya, Ya, Pak, benar. sedang berjalan. Oke. Tapi sebelumnya saya mau berangkat ke latar belakang terlebih dahulu. Jadi di dalam pengolahan data itu kita kan mempunyai tipe data ya. Jadi ada tipe data continue, lalu ada juga tipe data kategori. Nah, continue sendiri ini dipisah menjadi dua ya. Sorry, maksudnya numerik ya. Atau bisa biasa disingkat itu metrik dan non-metrik. Metrik, lalu di sini ada non-metrik. Seperti ini. Lalu metrik sendiri bisa menjadi kedua jenis ya. Ada continue, ada interval. Lalu di sini ada nominal, ada ordinal. Nah, jika kita ingin mengukur korelasi dari antar data ini, misal continue dengan continue, ini sama saja ya, interval juga bisa ya. Interval continue, kita bisa gunakan yang namanya Pearson correlation. Kemudian untuk nominal ordinal sama saja ya dengan nominal ordinal NO, itu kita bisa menggunakan chi-square. Ini saudara sudah dapatkan, ini sudah didapatkan belum chi-square? Atau biasa disebut dengan cross-step analysis. Cross-step analysis. Sudah dapat saudara materi tentang cross-step atau chi-square? Belum ya sepertinya. Harusnya itu. Lalu ada beberapa hal yang kita juga perlu alat bantu lainnya, yaitu ketika continue atau interval bertemu dengan nominal. Ini kita bisa menggunakan yang sering biasanya disebut dengan ANOVA, Analysis of Variance. Jadi yang dianalisis itu memang variansnya. Tetapi hal seperti ini akan valid jika kita berbicara tentang sampel. Sampel berarti datanya itu terbatas ya, atau data terbatas. Dan sometimes di dunia kerja pun kita juga masih berhadapan dengan data yang terbatas. Jadi tidak begitu besar, tidak seperti data big data atau populasi seperti itu. Sehingga kita harus paham konsep-konsep seperti ini. Jangan datanya sedikit, lalu Anda punya data male-female, Anda coding menjadi 1, 2, lalu Anda korelasikan dengan data kontinu, misal usia. Ini jelas salah besar. Bukan seperti ini caranya. Karena kebanyakan kalau kita nggak belajar konsep dan fundamental, rata-rata akan jadi seperti ini. Banyak teman-teman saya yang background-nya computer science, ketika dia bertemu female, male, di-encoding 1, 2, lalu dikorelasikan dengan sebuah data kontinu. Itu kan salah besar. Maksudnya dikorelasi menggunakan Pearson. Ini kan salah besar. Jika kita sudah berbicara big data, baiknya ya, tidak perlu melakukan perhitungan korelasi Pearson seperti ini. Alangkah baiknya kita langsung menggunakan
visualisasi seperti box plot, bar plot. Bar plot 2 dimensi ya tentunya ya. Bukan 2 dimensi tapi 2 variabel. Bar plot 2 variabel. Antara variabel female dan usia misalnya seperti itu. Memang sih kemungkinan besar kedepannya saudara akan lebih banyak berhubungan dengan big data ya, atau tipe data yang bukan tipe data, jumlah data yang sangat banyak. Tetapi tidak juga kita belajar tentang konsep data yang terbatas ini. Baik, kita langsung saja mulai. Jadi ANOVA ini berangkat dari yang kemarin itu ada uji hipotesis ya, satu populasi atau satu sampel. Lalu ada uji hipotesis 2 populasi atau sampel. Nah, untuk K populasi atau sampel, inilah yang disebut dengan ANOVA atau Analysis of Variance. Sebenarnya ANOVA sendiri merupakan sebuah tools ya. Dia merupakan sebuah tools atau tabel yang nantinya itu berisikan kurang lebih seperti ini ya. Itu ada SST, SS, kita cek saja di Google ya. Ya ada kurang lebih ada SS between ya, SSE, lalu di sini SS total. Lalu ada juga di sini MSB, misal saya tulis MSE, ada MSB. Lalu ada nilai F di sini, di mana rasio antara rasio antara MSB dan juga MSE. Lalu ada p-value ini. Dan dia mempunyai sebuah derajat bebas dulunya. Nanti akan saya jelaskan. Distribusi daripada mean square ini mempunyai distribusi, tentunya distribusi T. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya ANOVA dan regresi ini termasuk metode yang parametrik ya. Parametrik. Apa itu metode parametrik? Salah satunya adalah mengharuskan residual datanya, data mengikuti distribusi Gaussian dengan min 0 dan varians sigma kuadrat seperti ini. Sehingga karena kita harus mengasumsikan ini merupakan berdistribusi normal, maka jika saudara sudah belajar hal ini, distribusi normal kuadrat ya. Misal jika X berdistribusi normal, jika X kuadrat maka akan berdistribusi K square. Sehingga SSB ini akan distribusi K square, SSE juga K square, SST juga K square. Sedangkan distribusi K square
kita tahu bahwasanya MSE adalah kepanjangan daripada mean square error ya. Mean square error. Yang berarti dia merupakan rata-rata atau SSB. Kita bicara SSE ya. SSE dibagi dengan derajat bebasnya. Dibagi dengan sesuatu. Nah, kita ketahui bahwasanya SSE adalah T² dibagi dengan derajat bebas, maka dia akan memiliki distribusi T. Kita bisa cek di sini, coba kita cek. Sebentar, kita cari dulu. Nah, ini kan F-nya ya. Ini kan F-nya. Jadi F-nya itu ini kan MSE dibagi MSB. Di mana MSE adalah K² dibagi derajat bebas, lalu SSB per derajat bebas itu juga K² dibagi derajat bebas. Jadi ini kan berdistribusi F ya, sesuai dengan ini. Yang T-nya ini yang saya lupa. Oh, I see. Jadi ini nggak berdistribusi ya. Oke. Jadi ini tidak ada distribusinya. Jadi ini nggak berdistribusi. Nah, sehingga saudara, saya lanjutkan dari sampai mana ya? Oke, jadi F ini berdistribusi K² dibagi derajat bebas dibagi dengan K² dibagi derajat bebas, maka akan membentuk distribusi F seperti itu. Nah, dari teori-teori seperti inilah saudara harus paham nanti ya. Jadi bukan asal
pencet klik-klik ke angkanya, karena tidak seperti itu ya. Setidaknya paham cara menghitungnya atau paham operasi matematikanya. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang uji hipotesis satu populasi. Itu biasanya disebut juga dengan A/B testing ya. Jadi dalam uji hipotesis ya, kita membandingkan atau kita menguji antar populasi atau antar sampel tersebut berbeda, seperti itu. Sedangkan jika uji chi-square ini ya, yang untuk data nominal itu, uji chi-square, saya jelaskan uji chi-square, data nominal, itu biasa disebut dengan uji dependensi ya, uji dependensi. H0-nya adalah misalnya X dan Y itu saling bebas. Saling bebas itu berarti apa? Tidak ada hubungan. Seperti yang saya jelaskan, bahwasanya H0 itu berangkat dari praduga tak bersalah. Sedangkan H1-nya adalah X dan Y tidak saling bebas. Yang berarti berhubungan. Kita bisa cek di website ini rumus. Coba kita cari uji chi-square ya. Bukan itu tabel chi-square. Ada ya. Nah, uji independensi ya, sorry, independensi ternyata. Uji independensi. Nah ini ya, kategori tanda tanya disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu ya konsep itu tadi. Jadi ini tabel kontingensinya ya. Jadi misal saya sederhanakan, saya contohkan ya. Misal kita punya sebuah X1, yaitu misalnya jenis kelamin. Lalu kita punya kita punya Y-nya adalah pangkat atau jabatan ya, jabatan atau golongan, sorry, golongan. Pertama-tama kita bisa membentuk sebuah tabel di sini, ya, tabel. Terserah yang kolom mau yang mana, baris yang mau yang mana. Misal jenis kelamin itu terdiri dari pria, wanita, golongan misal ada gol 1, saya singkat saja, 1, 2, 3. Misal baris kolomnya mau apa? Misal di sini JK, mungkin di sini golongan. Jadi kita punya pria, kita punya wanita, kita punya golongan 1, golongan 2, golongan 3. Dan dalam inilah yang berisikan, misal ini saya beri nama tabel O ya, tabel O. Maka untuk elemen, untuk setiap elemennya di sini misal adalah O12, sorry S11, di sini ada O12, O13, O21, O22, O23. Seperti ini. Lalu di terakhir sini ada jumlahnya. Di bawah juga ada jumlah di sini. Ya, begini aja dia. Bagaimana menghitung O11? Jadi O11 sama dengan sigma antara
JK sama dengan, tentunya JK sama dengan P, dan juga golongan sama dengan 1. Jadi jika dinotasikan misalnya di sini I sama dengan 1 sampai N, XI misalnya. Kita beri syarat di sini ya. JK sama dengan P, golongan sama dengan 1. Jadi kita hitung nilainya. Kategori pria yang bergolongan 1 berapa? Kategori pria bergolongan 2 berapa? Kategori pria bergolongan 3 berapa? Setelah kita hitung keseluruhan, ya, lalu kita dapat menghitung nilai chi-square tersebut dengan formula ini. OIJ dikurangi dengan EIJ dibagi dengan EIJ. Apa itu EIJ? Adalah nilai ekspektasi harapan. Nah ini rumusnya. NI titik dikali dengan N titik J. Ini adalah misal N titik 1, N titik 2, N titik 3. Lalu di sini misalnya N1 titik, N2 titik. Dikalikan lalu dibagi dengan N. Perlu diketahui bahwasanya ini adalah indeks EID. Jadi untuk E11 kita hitung N1 dikali N1 titik dikali dengan N titik 2, N titik 1. Jadi ini kali ini. Seperti itu. Ditambah ini kali ini. Ya, lihat indeksnya ini. Kemudian ini kali ini ditambah ini kali ini. Dan ini kali ini ditambah ini kali ini. Jadi nanti kita punya sebuah operasi OIJ sendiri dan juga EIJ sendiri. Lalu uji independensi yang membutuhkan chi-square, ini adalah derajat bebasnya, K-1, B-1, K banyaknya baris, dan B adalah, sebentar, dicek di sini. Ini harusnya K-1, L-1 ya. Jadi banyaknya baris dan banyaknya kolom. Lalu pengujian nol ditolak jika chi-square yang kita dapatkan di sini, chi-square hitung ini, lebih dari chi-square tabel. Dan ini ada syaratnya ya. Setiap OIJ itu harus lebih dari 5, kalau nggak salah. Ada syaratnya di sini. Constraint ya. Constraint untuk OIJ lebih dari 5. Kalau tidak lebih dari 5 itu akan ada warning atau sebuah peringatan. Kita coba ada contohnya ya. Nah, ini PHBS rendah 20, nah, dan seterusnya ya. Lalu kita bisa cek di sini.
kita bisa gunakan uji hipotesis ini. Nah, ini untuk E11 28 kali 250 per 550 dan seterusnya yang nantinya akan dijumlahkan ya. Jadi kita hitung satu persatu. Seperti itu. Lengkap ya, di website ini lengkap. Ada juga dengan menggunakan R-nya. Jadi dia mencontohkan juga ini menggunakan R-nya, direplikasi, dan sampai keluar hasilnya. Pokoknya ini lengkap. Ya, jadi ini adalah uji Kaiser yang digunakan untuk menentukan apakah antar data itu saling berhubungan. Sehingga kesimpulannya ya, ketika saudara menemui sebuah data yang cukup banyak, ya jangan langsung dibuat matriks korelasi. Ini salah. Matriks korelasi ini salah. Saudara dari X1 sampai XK, saudara yang pertama harus cek dulu ya, cek infonya atau deskripsi. Lalu ini secara singkat saja, pisahkan antara numerik dan kategori. Metrik dan metriknya itu harus dipisahkan, karena kalau saudara langsung untuk matriks korelasinya yang gunakan tabel-tabel gambar-gambar heatmap ini, itu jelas salah besar. Ditakutkan hasilnya nanti bias seperti itu. Misalnya saya korelasikan antara JK dan juga usia seperti ini ya. Misal korelasinya tinggi 0,7. Apa arti 0,7? Apakah bertambahnya jenis kelamin juga menambah usia? Padahal jenis kelaminnya cuma 1,2. Dan ada jenis kelamin 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk memahami konsepnya lebih detail, kita coba cara manualnya. Kita copy saja ini datanya. Tadi lupa.
Sampai sini ada yang ingin bertanya? Bisa diikuti. Saya copy dulu contohnya. Oh, kita coba cek HBS-nya. Ya, jadi pertama misal kita hitung I-nya dulu. Di mana jumlahan ini dikali ini, jumlahan ini dikali ini, sorry, jumlahan ini kali ini, jumlahan ini kali ini. Jadi misal for kita hitung jumlahnya dulu, jumlahan sum n ya. Jadi kita sum 28, sum mungkin sum call ya. Sum call sama dengan sum PHBS kolom ke I. Ini. Sorry. Ini sum call-nya. Lalu di sini ada sum row. J, lalu di sini ada sum n. Ya, begini ya. Lalu selanjutnya kita hitung E-nya. E sama dengan sum call dikali dengan sum call dikali dengan sum row
dibagi dengan sum n. Kita coba dulu. Sorry, belum saya simpan ya. Kita coba dulu. Kita cek hasil yang paling akhir 28,36. Oke, sudah sesuai ya. 28,36. Lalu selanjutnya kita save di sini. Value sama dengan JB. Kita coba kita coba jalankan seperti ini. Ini bisa dipercantik lagi enggak? Value. Ya, sementara inilah. Mungkin nanti kita bisa mempercantiknya dengan sama dengan master BC. Kita coba begini. Berubah ya.
Sebentar, kita cek dulu. Assign. Oh, yang anu malah itu. Sebentar. Mungkin bisa seperti ini saja. Oh, sorry. Kalau seperti ini nanti oke, jadi ini karena vektor ya. Jadi dia nggak bisa diapa-apain. Saya mau mempercantik aja sebenarnya. Bisa mungkin nanti makan waktu. Ya, jadi ini soal case square-nya ya. Jadi ini kita sudah dapatkan value-nya di sini. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai OI-nya. Di mana OI-nya itu adalah nilai yang di dalamnya. Lalu setelah kita dapatkan nilai E-nya, ya, kita bisa melakukan perhitungan dengan melakukan jumlahan tadi. Mana formulanya? Formulanya berarti dimulai dari O11, 20 dikurangi E11 kuadrat dibagi dengan E11. 20 dikurangi ini dikuadratkan dibagi dengan I11. Lalu I-nya sama dengan 2. Berarti K-nya apa? K-nya tadi kan baris ya. O21 jalan ke sini. Di kolomnya masih kolom pertama. Jadi ini dikurangi E21 yang kedua dan seterusnya. Ini kan tadi kita coba cek di sini kan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kan ya? Kalau kita lihat di sini, apakah betul ada 8? Kita cek ya. 1, 2,
3, 1, ini sama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? Ada 8. Nah, selanjutnya untuk menghitung penjumlahan itu, ya kita kita jumlahkan dulu, kita hitung dulu ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini sebentar. I11 kan ya. Jadi kan nanti cara jalannya ya ini ya. Saya tuliskan saja biar nggak ini. Sigma K sama dengan I sama dengan 1 sampai K, J sama dengan 1 sampai L, OI kuadrat dibagi dengan EIJ. Misal kita masukkan K-nya dulu, yang I-nya dulu yang jalan ya. Di mana I sama dengan 2 baris ya tadi. 1,2, K sama dengan 1, 2, bukan K ya, tapi J. J sama dengan 1, 2, 3, 4. Kita jalankan misalnya O11 dikurangi E11 kuadrat dibagi dengan E11 ditambah O21 dikurangi E21 kuadrat dibagi dengan E21 ditambah O12 dikurangi E12 kuadrat dibagi dengan E12 ditambah O22 dikurangi E22 kuadrat dibagi dengan E22 ditambah O13 dikurangi E23 kuadrat, 13 dibagi dengan E13 ditambah O14 dikurangi O2 masih 2 ya. 23 dikurangi E23 kuadrat dibagi E23 ditambah O14 dikurangi E14 kuadrat dibagi dengan E14 ditambah lagi O24 dikurangi E24 kuadrat dibagi dengan E24. Lalu selesai. Sekarang coba kita terapkan ini. Misal kita bentuk, harusnya outputnya ini dia berupa tabel ya, I-nya ya, biar enak. Oke, misal saya buat sebuah matrix di sini, di value sama dengan matrix and row sama dengan 2, dan call sama dengan 1. 4. Sehingga ketika di sini I, J sama dengan E. Oke, kita jalankan. Subscript out of bound for I sampai N call. Oh, kebalik ya. And row
So, kita punya e-value di sini, dan kita juga punya PHPS. Lalu kita buat fungsi baru lagi di sini ya. Fungsi menghitung sigma penjumlahannya. Jadi for i in 1 sampai n call PHPS misalnya. For j in 1 sampai n row PHPS. Hitung C value ya misal. C value sama dengan yang nilai O-nya PHPS. PHPS I, J dikurangi dengan E value I, J. Kuadrat dibagi dengan E value I, J. Seperti ini. Kita storekan dalam G value-nya. Jadi G value sama dengan 0. Ini I sama dengan 0, J sama dengan 0. Lalu ini C saja ya, C. Lalu di sini G value sama dengan J bin G value, G. Kita coba jalankan. Cut off pun ya. PHPS-nya coba. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita sudah dapat G value-nya. Dan sentuhan terakhirnya sudah. Jadi tinggal di sum. Mana sih? Sum G value. Kita cek apakah sama hasilnya. Sama ya. 19,03. Yap, sama. Ya, jadi beginilah memang statistika komputasi ya. Jadi kita bedah rumus komputasinya, maksudnya untuk bisa kita terapkan secara manual. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi pertemuannya yaitu menghitung kesimpulan pertemuan hari ini ya, K-square atau uji independensi untuk data nominal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian ANOVA ya. Karena tadi masih membahas tentang nominal-nominal, maka sekarang kita bahas tentang ANOVA. Saya coba cek dulu materinya.
Jadi sudah saya cari-cari di Stanford. Oh ya, satu lagi, ini perlu juga. Jadi tadi sebelum kita ganti topik ya, sebelum kita ganti topik, ada yang namanya itu odds ratio. Apa itu odds ratio? Misal dalam contoh ini ya, kita menghitung odds ratio. Sayangnya odds ratio itu hanya bisa digunakan untuk binary saja. Jadi kita punya A, B, C, D, jadi hanya 4 kolom saja. Kurang lebih seperti itu seingat saya. Misal ini kita hitung didapatkan 2,25, yang berarti there is 2,25 kecenderungan orang yang merokok itu terserang stroke. Karena ini baris dan kolom ya. Jadi begini. Jadi odds ratio ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan hubungan variabel, khususnya biner, ya. Ini biner yang sebagai respon ya. Jadi kalau biner berarti kategorik ya. Biner dengan variabel apapun ya, seperti itu. Bisa continue, bisa numerik. Tetapi kalau untuk continue perhitungannya akan beda lagi. Nah, di sini ini contohnya ini adalah variabel nominal dengan nominal. Nominal dengan nominal, di mana stroke itu sebagai responnya, kategori stroke dan tidak stroke itu sebagai responnya, dan juga kategori variabel bebasnya itu ada smoker dan non-smoker. Di sini didapatkan perhitungan 15 kali 42 dibagi dengan 35 kali 8. Itu didapatkan 2,25. Interpretasinya adalah terdapat kecenderungan orang yang merokok itu mudah terserang stroke sebesar 2,2 kali lipat dibandingkan yang tidak merokok. Pengertiannya seperti itu. Jadi ini juga merupakan salah satu tools yang digunakan nanti dalam perhitungan regresi logistik. Ini namanya odds ratio. Dan biasanya dia ada lanjutannya. Jadi selain kita menghitung chi-square-nya, kita juga menghitung odds ratio-nya dari chi-square tersebut. Karena itu metrik count kan, metrik perhitungan yang ini yang sudah kita bentuk tadi di sini. Metrik yang ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya coba cari dulu PPT-nya. Nggak ada. Ini sudah kita bahas ya.
Oh iya, saya ingin menjelaskan juga ini tentang kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Jadi kesalahan tipe 1 biasanya sering disebut dengan alfa, kesalahan tipe 2 biasanya sering disebut dengan beta. Jadi jika saudara ingat bahwasanya ketika kita melakukan uji hipotesis, terkadang ada alfa 5%. Seperti itu ya. Alfa 5% maksudnya adalah terjadinya kesalahan tipe 1 sebesar 5%. Artinya dalam 100 kali pengujian, jika tepat 5%, maka diharapkan hanya 5 salah. 5 salah, 95 benar. Apa dampaknya? Kita lihat di sini. Dampak dari type error ya. Kesalahan tipe kesalahannya. Kita coba lihat. Type 1. Sorry. Tolak H0 ya. Ini misal kita bahasa Indonesia saja. Tolak H0. Lalu di sini ada gagal tolak. Gagal tolak H0. Lalu di sini ada H0 benar. Di sini ada H0 salah. Nah, inilah alfa. Ini alfa, dan ini adalah beta. Kemudian di sini benar, benar. Apa yang dimaksud di sini? Misalnya ini cara membacanya seperti ini. Kesalahan tipe 1 adalah gagal melakukan keputusan statistika kita ya, keputusan statistika. Keputusan statistika kita yaitu menolak H0 padahal H0 benar. Dan kesalahan tipe 2 yaitu gagal tolak H0 padahal H0 salah. Hal ini sama hampir serupa dengan true positif dan juga false positif. True positif dan false positif itu juga mempunyai tipe kesalahan, yaitu orang tersebut positif padahal sesungguhnya dia negatif, atau orang itu negatif padahal sesungguhnya dia positif. Nah, tipe kesalahan ini sangat berbahaya jika terjadi ya di dalam kasus kesehatan. Contohnya kasus corona. Maka dari itu, untuk alat-alat kesehatan seperti desain pendeteksi corona, biasanya sensitivitasnya itu tinggi. Sensitivitasnya tinggi, diharapkan ketika sensitivitasnya tinggi, maka akan sering terjadi false positif. False positif tinggi untuk kesehatan. Makanya kadang alat itu sering salah deteksi, dideteksi positif padahal hasilnya negatif. Tetapi secara ilmu kesehatan itu tidak lebih beresiko dibandingkan ternyata orang ini positif tetapi dideteksi sebagai negatif. Kalau seperti itu dinamakan false negatifnya yang tinggi. False negatif tinggi. Ini tidak dianjurkan untuk kesehatan. Karena bisa menyebabkan itu tadi, padahal ternyata positif, dideteksi dengan negatif. Makanya kemarin kasus-kasus di corona itu banyak orang yang padahal negatif, tetapi dideteksi positif. Karena itu untuk mencegah terjadinya persebaran. Jadi kan lebih baik, kalau mungkin orang kesehatan kan mikirnya lebih baik dia salah diagnosa positif, dibandingkan dia salah diagnosa negatif. Dan di dalam statistik itu ini dinamakan dengan tipe kesalahan 1 dan tipe kesalahan 2.
tipe kesalahan 1 itu didefinisikan dengan alfa. Jadi misalnya jika saya melakukan pengujian hipotesis kepada obat ya, obat, saya harus mempunyai toleransi tipe kesalahan 1, ini kan 1, ini 2, itu sebesar 5%. Artinya apa? Artinya menolak H0 ketika H0 benarnya itu sekecil mungkin. Seperti itu. Karena kalau kita terlalu mudah menolak H0, padahal H0 belum tentu benar, ya itu sangat riskan. Makanya alfa itu semakin bagus kalau semakin kecil. Di statistika umumnya kita gunakan 0,05. 0,1 ini sudah terlalu besar. Jadi seperti itu. Ini yang dinamakan dengan kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Baik, ANOVA-nya belum ketemu. Nah, ini ANOVA ya, membandingkan means between more than two groups. Jadi hakikatnya adalah membandingkan rata-rata antar dua grup atau lebih. Di sini saya jelaskan konsepnya saja ya. Untuk komputasinya kita coba minggu depan, karena sekarang hari Jumat, jadi persiapan Jumatan. Jadi kalau antar dua grup saja ya, jadi misal kita punya, terbitin di sini ANOVA. Jadi kalau antar dua grup, kita itu hanya mempunyai hipotesis 0, mu1 sama dengan mu2. Di mana populasi mu1 sama dengan rata-rata populasi 1, mu2 sama dengan rata-rata populasi 2. H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 lebih dari mu2, mu1 kurang dari mu2. Ini kalau dua populasi, kita bisa selesaikan dengan uji min beta, atau kita bisa selesaikan dengan A/B testing, yaitu bisa menggunakan uji T atau uji Z. Nah, sedangkan untuk dua populasi lebih dari dua populasi, kita gunakan yang namanya analisis one way ANOVA. Jadi nanti ada two way atau one way. Tapi menurut saya saudara cukup mempelajari atau mengetahui yang one way saja. Jadi ada one way ANOVA, di mana H0-nya itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai mu-C. Seperti itu. Lalu artinya semua populasi adalah sama, lalu H1-nya adalah minimal ada satu populasi yang berbeda. Jadi bukan membuktikan kesemuanya, tetapi membuktikan minimal hanya ada satu populasi yang berbeda dari populasi lainnya. Seperti itu. Karena terjadinya perbedaan satu populasi itu sudah membuktikan bahwasannya sebuah treatment yang diberikan itu sudah
mempengaruhi. Nah, ini konsepnya, yaitu alat yang digunakan adalah F distribusi, rumusnya adalah sum square between dibagi dengan sum square within. Sorry, ini mean square between ya, dibagi dengan mean square within. Ini mean square ya. Jadi ini kita artikan sebagai MSB. Ini kita artikan sebagai MSB. F-test menguji hipotesis bahwa kedua varians adalah sama. Nilai F akan mendekati 1 jika ini kan hampir sama. Jika varians R equal. Nah, bentuk datanya akan seperti ini ya. Jadi kita punya sebuah data. Jadi kan ini kan menjelaskan tentang nominal dan kontinu ya. Nominal dan numerik. Maka datanya itu dapat disusun seperti ini. Atau datanya itu dapat disusun seperti ini juga. Misal ini treatment, ini Y1, Y2, Y3, Y4 misalnya. Untuk treatment 1, ini nilainya berapa, ini NA. Sebentar. Oh iya, nggak bisa seperti ini ya. Dia hanya bisa disusun datanya seperti ini. Kita discard. Jadi ini penjelasan 10 observasi tiap grup K sama dengan 4 grup. Di mana K itu bisa melambangkan sebuah populasi. Ini rata-rata pada masing-masing grup dinotasikan dengan Y bar, 1 dot, atau Y bar, I dot, J, ya, I dot, dan juga J dot, seperti itu. Dan ini ada within group variance-nya, yaitu variance di dalam grupnya, perhitungannya seperti ini. Dan ini rumus untuk menghitung sum square within atau sum square error. Jadi yang perlu kita ketahui, kita kan tadi punya nilai variance within ya. Jadi kita punya ini V1, ini V1, lalu ini ada V2, V3, V4. Dan kita dapat menghitung sum square-nya atau penjumlahan dari sum square within. Caranya ini dijumlahkan. Dengan pembaginya itu 10 min 1 semua, maka dia berubah menjadi seperti ini ya. Jadi Y1J dikurangi Y1 Y bar 1 dot, atau rata-rata dari grup 1. Ini varians 1 ya, ini sama dengan varians 1 kan. Varians 2, varians 3. Oh sorry, ini yang varians 1, varians 2, varians 3, varians 4. Ini dinamakan dengan within group variance. Sedangkan untuk menghitung sum square kan penjumlahan kuadrat ya. Jadi tanpa dibagi dengan derajat bebasnya atau tanpa dibagi dengan n-1-nya. Jadi cukup yang atasnya saja.
Sum square untuk kelompok 1, sum square kelompok 2, sum square kelompok 3, sum square kelompok 4. Sehingga notasinya menjadi seperti ini. Sigma I sama dengan 4, sigma J sama dengan 10, YIJ min Y bar dot. Bagaimana ini kita jabarkan? Coba. Y 1, 1, ya kan? Dikurangi Y bar 1 dot kuadrat. Ditambah, misal di sini, Y 1, 2 dikurangi Y bar 1 dot kuadrat. Ditambah titik-titik-titik sampai Y 1, 10 dikurangi Y bar dot. Seperti ini kan, 1 dot kuadrat. Ini adalah untuk menghitung I sama dengan 1. Lalu dilanjutkan I sama dengan 2 sampai 4. Dulu saya waktu kuliah juga menghitung manual. Karena ini prodinya sains data, jadi lebih saya mungkin di desain kurikulumnya itu hands-on-nya itu pakai coding langsung ya, supaya untuk menambah jam terbang saudara. Karena memang sains data science, lulusan data science itu dituntut untuk hands-on di perkodingan ya. Jadi harus terbiasa dengan menghitung scratch. Yang penting bagaimana saudara memahami problemnya, lalu memformulasikan, membuat algoritma, dan membuat sebuah fungsi atau package atau metode atau kelas lah, kalau di Python kan itu kelas seperti itu. Dan seterusnya ini untuk sum square within-nya ya. Lalu kita lanjutkan dengan menghitung SSB atau sum square between, atau biasa disebut dengan sum square regression. Sebenarnya. Nah, ini notasinya. Y barbar dot. Apa itu Pak Y barbar dot? Y barbar dot itu penjumlahan dari semuanya dibagi dengan 40. Atau dengan kata lain, bisa juga Y apa ya tadi ya? Y bar ini. Y bar I dot ditambah I sigma I sama dengan 1 sampai 4 per 4. Ini Y bar I dot. Ini sama dengan ini menjadi Y barbar dot. Paham ya? Jadi penjumlahan semua data itu Y barbar dot dot. Jadi barnya ada 2. Ini untuk menghitung overall mean. Lalu SSB-nya, sum square between SSB, variability of the group means compare to the grand mean. Jadi grand mean itu yang ini grand mean. Ini group mean. Dan 10 ini adalah N. Maka rumusnya secara sederhana adalah N dikali ini. Y dot dikurangi Y barbar dot dot kuadrat. Jadi nanti kita punya Y1 bar dikurangi Y barbar kuadrat ditambah Y bar 2 dot dikurangi Y barbar dot dot kuadrat ditambah
dan seterusnya, kurung tutup dikali dengan N atau jumlah datanya. Lalu ini ada sum square total. Sum square total adalah setiap observasi dikurangi dengan Y-barnya, Y-grand min-nya dikuadratkan. Ini sum square total. Jadi Y11 dikurangi Y-bar dot dot kuadrat ditambah Y12 dikurangi Y-bar dot dot ditambah sampai titik-titik Y410 dikurangi Y-bar dot dot kuadrat. Ini sum square total. Atau kita juga bisa menghitung sum square total itu sama dengan sum square within ditambah dengan sum square between. Jadi SSW ditambah SSB itu sama dengan SST ini. Ya. Nah, kemudian dibentuklah sebuah tabel. Ya, ini tabel ANOVA itu berisikan ini. Ada SSB, ada min sum square, MSS between, MSS within, dan ini F statistiknya, dan ini merupakan statistika ujinya untuk menentukan apakah treatment tersebut berpengaruh terhadap sebuah populasi. Jadi kasus sederhananya itu seperti ini. Misal saudara punya kacang hijau, ya, kacang hijau misal 40 biji. Saudara pakai menanam dengan media 1 misal kapas 10 biji. Lalu media 2 misalnya tanah liat juga 10 biji. Lalu media 3 misalnya media 3 itu pasir, ya. Pasir juga 10 biji. Nah, ini yang dimaksud dengan treatment itu ini. Treatment 1, treatment 2, treatment 3, treatment 4, dan seterusnya. Ilustrasinya seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dan setelah ini terbentuk, maka tinggal dilakukan uji pengujian hipotesisnya. Ini ada contohnya, ya. Jadi ini ada 4 treatment dan nilai-nilai di dalamnya. Yang pertama, hitung masing-masing nilai pada min, ya. Min for group ini dihitung, didapatkan sekian, 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 sekian. Lalu dengan grand min sekian. Sehingga kita dapat menghitung sum square between, ya. Sum square between itu berarti apa tadi rumusnya? Jauh sekali, ya. Ini ya sum square between. N dikali I bar I dot dikurangi I bar dot dot. Didapatkan ini, ya. Lalu menghitung sum square within group. Per grupnya, ya. Didapatkan nilai ini. Nah, selanjutnya tinggal diletakkan pada tabel-tabelnya. Untuk melengkapi nilai-nilai F statistik ini. Ini tadi apa rumusnya? MSB dibagi MSW. 1,14. Gagal tolak. Jadi gagal tolak. Ini gagal tolak.
Ya, sudah. Step 3-nya sudah fill in. Oh, ini ada R-square, menghitung R-square yaitu SSB dibagi SST. Untuk mengetahui seberapa banyak model mampu menjelaskan variasi dari data. Ya. Atau variabel responnya itu mampu dijelaskan oleh variabel prediktornya. Itu arti dari R-square. Seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Minggu depan ada minggu tenang ya kalau di UPN itu? Apakah ada minggu tenang untuk sebelum UTS? Tidak ada ya? Jadi Sebelum langsung. UAS. Oh, kalau UAS saja. Oke. Ya baik, berarti minggu depan masih ada satu pertemuan lagi ya, kita membahas regresi dan juga bootstrap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kuliah saya akhiri. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jangan lupa Jumatan bagi para lelaki. Saya N ya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.